Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 21 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kemarin sudah kita selesaikan juz 30, maka kita sekarang mundur pada juz 28. Juz 29 sudah saya bahas di Masjid Nur Rahmah. Baik, kita akan buka mushaf Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada 6 ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat pertama qad, ini dalnya boleh diidghamkan pada sin menjadi qassami Allah. Ini lebih mudah untuk kita baca ya daripada qad sami Allah. Dan biasanya yang pakai idgham begini adalah qiraah Abu Amr. Kemudian ayat yang kedua yudhahirun, boleh dibaca yadhharun, boleh juga dibaca yadhharun. Jadi ada 3 bacaan di sini. Demikian juga ayat yang ketiga walladzina yadhharun atau yadhharun, sama-sama bolehnya. Ayat yang kedua allai, i-nya boleh pendek, allai waladnahum. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qassami'a, sungguh telah mendengar. Siapa? Allah
Mendengar apa? Qaula, perkataan, allati, wanita yang tujadiluka, mendebat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendebat dalam hal apa? Fi zaujiha, dalam masalah suaminya. Wa tashtaki, dan dia mengadu ilallah, kepada Allah. Wallahu, dan Allah itu yasma'u, mendengar tahawurakuma, dialog kalian berdua. Kalian berdua maksudnya Rasulullah dengan wanita tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sering saya sampaikan dulu bahwasanya ayat Quran ada dua macam. Ada sababiyah, ada ibtidaiyah. Sababiyah itu ayat yang turunnya ada sebabnya. Ibtidaiyah itu yang turunnya tanpa ada sebabnya. Ini surat Mujadalah termasuk surat-surat yang sababiyah, ada sebabnya. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Wanita ini siapa? Wanita ini bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia adalah istri dari Aus bin Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Aus bin Samit ini ketika sudah tua, namanya orang tua kadang-kadang jadi mudah marah. Nah, ini marah sama istrinya. Kemudian mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Ini adalah ungkapan orang Arab ketika marah kepada istri. Dia mengatakan apa? Kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya adalah kamu haram untuk saya jima sebagaimana saya haram menjima ibu saya. Nah, kalau suami sudah ngomong seperti itu di masa jahiliyah dulu, itu sudah terjadi putus hubungan selama-lamanya. Tidak boleh untuk apa? Untuk hubungan. Nah, perkataan itulah yang kemudian menyebabkan wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah suaminya marah mengatakan begitu tadi, kemudian suaminya membutuhkan istrinya lagi, pengen untuk hubungan intim lagi. Lah istrinya menolak. Lah kamu sudah mengatakan saya seperti ibumu, kamu tidak boleh mengumpuli saya nggak mau sampai menunggu keputusan dari Allah dan Rasulnya. Kalau belum ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, saya tidak mau. Nah, maka ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menasihati, sudahlah kamu itu istrinya dia. Kalau dia mau rujuk ya rujuk saja. Nah, maka wanita ini tampak tidak puas dengan jawaban seperti ini. Dia kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengangkat kepalanya ke langit, ya Allah, saya adukan masalah ini kepada Engkau. Suamiku seperti ini, dia mengucapkan engkau seperti ibu saya, memarahi saya, tapi kemudian enak saja langsung mau rujuk sama saya nggak mau. Nah, maka turun ayat ini, Allah katakan, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebatmu, yaitu Khawlah binti Tha'labah tadi, tentang suaminya, yaitu Aus bin Ubadah tadi. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dialog antara kalian berdua. Allah memang maha mendengar, maha melihat. Karena itu Aisyah ketika mengomentari ayat ini, dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya itu bisa mendengar segala suara. Ini wanita ngobrol bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di luar kamar, sementara Aisyah di dalam kamar. Aisyah hanya sedikit-sedikit mendengar suara wanita tadi, tapi kejelasannya apa nggak ngerti. Jadi ada masalah apa Aisyah nggak ngerti. Padahal dalam satu rumah, Rasulullah berada di luar kamar, Aisyah berada dalam kamar. Dia tidak tahu ini masalah apa yang dibicarakan oleh kedua orang ini, Rasulullah dengan Khawlah ini. Tapi Allah yang di atas langit mendengar apa yang dibicarakan oleh Khawlah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya surat Al-Mujadalah ini bicara tentang seorang wanita yang tujadiluka, yang mendebat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah suaminya ini. Dia tidak mau disuruh rujuk kepada suaminya, karena suaminya sudah marah-marah begitu. Dia maunya rujuk kalau sudah ada keputusan hukum dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan hukum dalam surat ini. Pada ayat kedua ini Allah membahas tentang masalah zihar
zihar itu seorang suami ngomong kepada istrinya, kamu sudah sama dengan punggung ibu saya. Nah, ini yang dibahas dalam surat ini. Maka Allah mengatakan alladzina, orang-orang yang yadhharuna, mereka mendihar, minkum, di antara kalian. Mendihar siapa? Min nisaihim, istri-istri mereka. Mahunna, tidaklah istri-istri itu ummahatihim, menjadi ibu mereka. In, tidaklah ummahatuhum, ibu-ibu mereka, illa, kecuali allai, wanita-wanita yang waladnahum, telah melahirkan mereka. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka itu layaquluna, sungguh mengucapkan mungkaram minal qawli, kemungkaran dari perkataan, ya, perkataan yang mungkar, wa zura, dan kebatilan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la'afuwun, sungguh maha pemaaf, ghafurun, maha pengampun. Jadi ringkasnya ayat ini membahas tentang zihar. Zihar yaitu seorang suami marah mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibu saya, alias tidak boleh saya jima lagi. Ini perkataan yang kata Allah zuro, perkataan yang batil, tidak benar. Namanya istri berbeda dengan ibu. Ibu tidak boleh dijima, betul ya, istri itu dinikahi supaya boleh untuk dijima. Nah, kok malah diharamkan, itu gimana? Nah, maka ini dibatilkan oleh Allah. Jadi sejak turun ayat kedua dari surat Al-Mujadalah, mulai saat itu juga adat orang-orang Arab yang melakukan dihar kepada istrinya itu sudah dilarang dalam Islam. Zaman dulu sering suami marah sama istrinya kemudian mendihar tadi, ya. Nah, mulai turun ayat ini Allah melarang, tidak boleh lagi sekarang. Yang sudah terlanjur melakukan dihar itu nanti ada kafarohnya, penghapus dosanya, sebagaimana akan disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Nah, di sini Allah katakan laki-laki yang mendihar terhadap istrinya, istrinya itu tidak menjadi ibu mereka dengan sebab didihar tadi. Namanya istri ya istri, tidak mungkin jadi ibu, itu nggak mungkin. Ibu itu ya ibu, tidak mungkin jadi istri, juga nggak boleh. Sama-sama posisinya itu berbeda-beda. Ibu ya ibu, tidak mungkin istri. Istri ya istri, tidak mungkin jadi ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mendefinisikan siapa ibu. Ibu itu wanita yang melahirkan kamu, itu ibu. Lah, apakah istri yang kamu samakan dengan ibumu ini apakah melahirkan kamu? Kan tidak. Ini berarti perkataan yang batil, perkataan yang mungkar, tidak boleh seperti itu. Marah ya marah, tapi jangan keterlaluan kemudian mengatakan kamu sama dengan ibuku. Ya, sejak kapan istri sama dengan ibu? Tidak boleh menyamakan seperti itu, karena memang hukumnya tidak sama. Istri itu halal dijima, ibu itu haram dijima oleh anaknya sendiri. Naudzubillahi min syarri dzalik. Tetapi Allah mengatakan wa innallaha la'afuwun ghafur. Allah maha pemaaf, maha mengampuni. Artinya apa yang sudah terlewat itu tidak dianggap sebagai berdosa. Kenapa? Dulu yang sudah terlewat itu belum kena aturan. Kayak minuman keras, ya. Ada orang-orang yang sudah terlanjur minum minuman keras, dia mati belum sempat tobat dari minuman keras, karena memang mereka mati minuman keras belum diharamkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah mati, sementara miras masih ada di perut mereka, mereka sudah terlanjur dalam kuburan. Maka Rasulullah SAW sampaikan ayat tentang minuman keras itu, bahwasanya ini berlakunya untuk orang-orang yang sudah mendapatkan wahyu tersebut, yang tidak juga tidak. Demikian juga ada para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada sahabat-sahabat kita yang sudah mati duluan, mereka belum sempat sholat menghadap ke arah Ka'bah, sholatnya baru menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblat yang lama, belum sempat ke Ka'bah mereka karena sudah mati duluan sebelum Ka'bah kiblatnya dipindah. Maka Allah turunkan ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak bakal menyia-nyiakan salat kalian yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis, tidak akan. Itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di sini afuwun ghafur, Allah maafkan yang sudah lewat dulu. Tapi mulai sekarang setelah turun surat Al-Mujadalah ini, haram hukumnya melakukan dihar. Kalau keterlepasan mulutnya mengucapkan dihar karena memang sudah menjadi kebiasaan mengucapkan begitu ketika marah, nah maka aturannya adalah ayat yang ketiga. Allah mengatakan
walladzina dan orang-orang yang yadhaharuna melakukan dihar min nisaihim terhadap istri-istri mereka, thumma kemudian ya'uduna mereka kembali lima qalu terhadap apa yang mereka ucapkan, fatahriru maka memerdekakan raqabatin seorang budak, min qabli sebelum ayyatamassa keduanya saling jima. Yatamassa itu arti asalnya menyentuh, maksudnya apa? Jima. Dzalikum itulah tu'adzuna bihi kalian dinasihati dengannya. Wallahu dan Allah itu bima ta'maluna dengan apapun yang kalian amalkan khabirun maha mengetahui. Yang dimaksud ya'uduna lima qalu kembali kepada apa yang mereka ucapkan, maksudnya setelah melakukan dihar dia pengen rujuk lagi sama istrinya. Kalau mengucapkan dihar itu kan sama saja sudah cerai kan, dulu di masa jahiliyah begitu. Nah sekarang sudah terlanjur melakukan dihar tapi ternyata masih butuh sama istrinya, dia pengen untuk menghapus diharnya tadi, dia pengen rujuk sama istrinya. Gimana? Allah kasih aturan, tidak boleh rujuk sebelum membayar kafarah. Kafarahnya apa? Hanya ada satu, tidak ada pilihan, yaitu memerdekakan budak. Nah terus kalau memerdekakan budak, zaman sekarang kan nggak ada budak, atau zaman dulu pas ada budak tapi ada orang miskin tidak bisa memerdekakan budak, budak nggak punya duit untuk beli budak, nggak punya. Budak harganya sekitar 100 juta sampai 200 juta, orang-orang miskin nggak punya duit sebanyak itu. Nah kalau tidak memiliki duit untuk memerdekakan budak, maka Allah katakan ayat keempat ini solusinya yang lain. Faman maka barang siapa yang lam yajid tidak mendapati budak maksudnya, fasyamu maka berpuasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut, min qabli sebelum ayyatamassa bahwasanya keduanya saling kumpul atau jima. Faman lam yastati' maka barang siapa yang tidak mampu juga untuk puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu maka memberi makan sittina miskina kepada 60 orang miskin. Dzalika itulah litu'minu supaya kalian beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka dan itulah hududullah batasan-batasan Allah, walil kafirin dan bagi orang-orang yang kafir adzabun alim ada siksaan yang menyakitkan, maksudnya api neraka. Jadi setelah Allah menjelaskan kafarahnya hanya ada satu macam, yaitu memerdekakan budak, maka Allah berikan kafarah yang lain bagi yang tidak mampu. Kafarah yang lain ini khusus yang tidak mampu saja. Bagi yang mampu alias dia punya budak atau dia punya duit untuk bisa membeli budak, maka wajib dia memerdekakan budak. Tidak boleh kafarah yang lain, nggak boleh. Jadi istilahnya adalah kafarahnya itu murattabah, kafarahnya itu urut, harus dipilih nomor 1 kalau bisa. Kalau tidak bisa baru nomor 2, nomor 2 tidak bisa baru nomor 3. Ada lagi kafarah yang sifatnya itu mukhayyarah, boleh milih, yaitu dalam masalah sumpah. Orang bersumpah habis itu apa? Melanggar sumpahnya, dia wajib membayar kafarah. Nah di situ kafarahnya bersifat mukhayyarah, suruh milih dari 3. Apakah memberi makan kepada 10 orang miskin, apakah memberi pakaian kepada orang miskin, ya pada surat Al-Maidah yang sudah kita bahas itu. Tapi kalau tidak mampu baru kemudian berpuasa 3 hari. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh memilih, tapi harus dipilih ini, tidak ada pilihan yang lain. Baru kalau tidak mampu memerdekakan budak, maka fasiyamu, puasa. Ini semuanya kafarah-kafarah ini ada syarat-syaratnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disepakati atau tidak disepakati oleh para ulama. Maksudnya ada syarat yang disepakati, ada syarat yang tidak disepakati. Contohnya di sini memerdekakan budak. Ini budaknya syaratnya yang apa ini? Dalam Quran di sini tidak disebutkan budaknya harus gimana, nggak ada syaratnya.
Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya budak ini harus seorang muslim. Jadi kalau memerdekakan budak, budaknya kafir, ini tidak sah. Harus cari budak yang lain yang dia seorang muslim. Kenapa? Karena tujuannya adalah memerdekakan budak ini supaya manusia itu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia itu memiliki majikan, dia nggak bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Budak itu tidak wajib sholat jamaah ke masjid. Budak itu tidak wajib Jumatan. Kenapa? Dia dimiliki oleh majikannya. Majikannya perlu melarang, kamu tidak boleh Jumatan. Ya sudah, taat, tidak boleh Jumatan. Nah, maka supaya dia bisa fokus ibadah kepada Allah, dimerdekakan. Maka harus dimerdekakan ini budak yang apa? Muslim. Yang tidak muslim tidak sah. Untuk puasa juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan langsung. Ketika diputus untuk safar, berarti batal. Saya baru dapat 1 bulan berpuasa, kemudian safar. Karena safar saya berbuka, tidak puasa. Berarti kamu ngulangi lagi dari 0. Bukan melanjutkan bulan yang kedua, tapi ngulangi dari 0. Nah, kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang wanita yang menjalani kafarah ini, dia terputus oleh haid, gimana? Nah, para ulama sepakat, kalau yang memutus itu adalah haid, maka haid ini tidak termasuk pemutus dari 2 bulan berturut-turut ini. Sehingga kalau wanita baru puasa misalnya 20 hari, kemudian dia datang haid, maka selama haid karena tidak boleh puasa, dia lanjut saja, nanti setelah haid langsung melanjutkan puasa lagi. Jadi dihitung hari ke-21 setelah puasa, tidak mengulangi dari 0. Kenapa? Karena haid itu bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi dia datang sendiri. Tapi kalau safar kan kita usahakan kan? Kita melakukan safar, itu kan muncul dari diri kita sendiri. Nah, maka kalau munculnya dari diri kita sendiri, itu memutuskan mutatabi'ain ini, ya. Berturut-turutnya jadi putus gara-gara kita menghentikannya sendiri. Karena itu puasa 2 bulan ini berturut-turut ini memang sangat berat. Pernah ada seorang sahabat Nabi SAW melakukan dhihar kepada istrinya, kemudian dia disuruh memerdekakan budak. Dia mengatakan, saya tidak punya budak apapun, saya punyanya tengkuk saya sendiri ini. Maksudnya tidak punya tengkuknya orang lain, ya. Yang saya miliki tengkuk saya sendiri, tengkuknya budak saya nggak milik, nggak punya. Nah, terus disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, saya ini terjatuh dalam hal ini gara-gara puasa juga. Puasa 1 bulan Ramadan saja saya nggak mampu, akhirnya saya malah melakukan sesuatu yang semestinya tidak boleh saya lakukan ini. Nah, maka dia 2 bulan juga tidak mampu. Maka oleh Nabi disuruh it'amu sittina miskina, memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia mengatakan, saya nggak punya duit untuk ngasih makan sebanyak itu 60 orang miskin. Akhirnya Rasulullah biarkan dia duduk. Ketika dia duduk menunggu seperti itu, ada orang datang membawa kurma. Kurmanya itu 1 arok. 1 arok itu isinya 60 sa'. Nah, maka Rasulullah mengatakan, ini ada kurma datang kepada saya, 1 arok atau 60 sa'. Ini kamu sedekahkan untuk 60 orang miskin. Nah, sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau untuk orang yang lebih miskin daripada saya, nggak ada. Saya ini paling miskin. Artinya saya yang berhak untuk makan ini. Nah, Rasulullah senyum, ya wis panganan kono. Masya Allah, sudah melakukan dhihar, sudah menjima istrinya sebelum dhiharnya selesai, dhiharnya belum dibereskan, dia malah mendapatkan kurma lagi. Baik, kembali ke sini. Memberi makan 60 orang miskin tidak disebutkan 1 orang miskin dikasih berapa, nggak ada penjelasan. Tetapi para ulama mengatakan 1 orang miskin diberikan 1 sa' beras. Dasarnya apa? Dasarnya kisah sahabat tadi, yang dia disuruh memberikan apa? 1 arok, yang 1 arok itu isinya 60 sa'. Nah, berarti masing-masing orang miskin diberi 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 2,5 kilo atau 2,4 kilo atau 3 kilo, diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau duitnya banyak pakai yang 3 kilo aja. Kalau duitnya pas-pasan ya pakai yang 2,4 kilo saja. Masing-masing orang miskin dikasih 2,4 kilo. Nah, mungkin harganya 25.000 atau berapa itu. 25 kali 60, lumayan.
Nah, Allah memberikan keputusan seperti ini, apakah ada tujuannya? Ada. Tujuannya adalah litu'minu billah wa rasulih, supaya kalian iman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya supaya kita mentaati aturan Allah itu. Karena kalau manusia tidak dikasih aturan, nanti hidupnya maunya sendiri. Nah, maka Allah kasih aturan. Aturan pertama, tidak boleh lagi mengucapkan dihar, menyamakan istri dengan punggung ibunya. Haram, tidak boleh. Karena itu perkataan yang mungkar, yang batil. Peraturan kedua, kalau terlanjur mengucapkan dihar, maka disuruh membayar kafarah. Kafarahnya harus begini, tidak boleh milih. Harus memerdekakan budak kalau bisa. Harus puasa 2 bulan kalau bisa. Harus memberi makan 60 orang miskin kalau memang nomor 1 dan 2 tadi tidak bisa. Nah, ini semuanya supaya mereka lebih taat kepada Allah dan lebih taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menutup dengan kata-kata tilka hududullah. Ini batasan Allah. Batasan maksudnya aturan. Nah, ada pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aturan-aturan Allah itu dilarang kita untuk melanggarnya. Batasan-batasan Allah jangan dilanggar. Innallaha ta'ala hadda hududan. Allah itu telah memberikan batasan, beberapa batasan. Fala ta'taduha, jangan melanggarnya. Wa farada fara'idha, mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan menyia-nyiakannya. Wa harrama asya'a, mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha, jangan menerjangnya. Wa taraka asya'a, Allah meninggalkan beberapa perkara, maksudnya tidak diharamkan tanpa Allah lupa, maka itu adalah rahmat dari Allah, silahkan diterima, jangan dibahas-bahas. Hadis riwayat Hakim. Kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tapi kata Imam Nawawi derajatnya sahih. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah nomor 30 atau 31, lupa saya, kayaknya 30 karena udah lama nggak diulangi lagi. Nah, maka ringkasnya, hududullah, batasan-batasan Allah ini jangan dilanggar. Kalau melanggar berarti apa? Berarti kafir. Karena itu Allah mengatakan walil kafirina adzabum muhin. Yang kafir dapat siksa yang menyakitkan. Jadi orang yang melanggar aturan Allah itu berhak disebut apa? Kafir. Meskipun kafir di sini bukan berarti murtad, bukan. Melanggar itu kafir. Kafir maksudnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti atau hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar. Allah mewajibkan haji untuk manusia. Siapa yang kafir maksudnya tidak mau haji. Jadi tidak mau haji sudah disebut kafir oleh Allah. Meskipun kafirnya bukan kafir murtad, tapi istilah kafir itu menunjukkan itu dosa yang tidak sepele. Demikian juga di sini Allah sudah kasih aturan, dzihar jangan diucapkan. Masih nekat mengucapkan dzihar berarti kafir. Tapi maksudnya kafir adalah apa? Melanggar tadi. Ya, istilahnya kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhadduna, mereka itu menentang Allah wa rasulahu, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubitu, mereka dibinasakan, kama kubita, sebagaimana dibinasakan alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Wa qad anzalna, dan sungguh-sungguh kami telah menurunkan ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir adzabum muhin, ada siksaan yang menghinakan, maksudnya neraka. Jadi ini ancaman dari Allah. Kalau melanggar aturan Allah dan melanggar aturan Rasulullah pasti akan dibinasakan. Kubitu, dibinasakan ini bisa saja dibinasakannya ketika di dunia, bisa saja dibinasakannya ketika di akhirat. Karena itu kalau ada orang merasa melanggar aturan-aturan Allah, kok hidupnya nyaman-nyaman saja, sehat terus, gak ada masalah, bisnisnya jalan terus, gak ada yang rugi, gak ada yang bangkrut. Nah, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk membinasakan dia, bukan. Tapi justru itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala supaya dosanya tambah-tambah numpuk. Nah, kalau dosanya sudah numpuk, baru nanti akan disiksa oleh Allah sebagaimana satu pohon yang besar. Kena angin apapun dia menteles.
Tapi begitu sudah kena angin besar langsung ambruk sekali, sehingga semuanya langsung patah, semuanya sampai pada akar-akarnya tercabut. Nah, Allah menginginkan seperti itu kadang-kadang kepada hamba-hamba yang kurang ajarnya sudah sangat dahsyat. Seperti Fir'aun, katanya tidak pernah pusing, tidak pernah batuk, tidak pernah pilek. Kenapa kayak gitu? Ya karena istidraj, supaya dosanya tambah apa? Menjadi-jadi, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, Tuhan kalian paling tinggi ya saya. Buktinya nggak pernah sakit, kalian pada sakit semuanya, saya nggak pernah sakit. Nah, ini sombongnya Fir'aun kayak begitu. Nah, maka kubitu ini jangan diartikan harus di dunia penghancurannya atau pembinasaannya. Bisa saja Allah mengistidraj, tapi kemudian nanti akan dibinasakan di akhirat. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana telah dibinasakan orang-orang sebelum mereka, maksudnya umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini mirip dengan surah Ali Imran. Kadzabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Seperti kebiasaan keluarga Fir'aun dan umat-umat sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah pun siksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sungguh dahsyat siksanya. Kita lanjutkan ayat 60, ayat 6. Yauma, pada hari yab'atsuhumullah, Allah membangkitkan mereka jami'an semuanya. Fayunabbi'uhum, maka Allah memberitahu kepada mereka, mengabarkan kepada mereka, bima amilu, dengan apa saja yang mereka amalkan. Ahsahullahu, Allah telah menjaganya, menjaga amalan mereka. Wa nasuhu, dan mereka pun melupakannya, melupakan amal mereka. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir syahidun, maha menyaksikan. Jadi maksudnya, kapan azabun muhin, kapan siksaan yang menghinakan itu datang? Siksaan yang menghinakan itu datang adalah yauma yab'atsuhumullahu jami'a, pada hari nanti Allah membangkitkan seluruh manusia. Yang dimaksud membangkitkan ini adalah membangkitkan setelah kematian. Jadi ini informasi tetapi berupa ancaman atau berisi ancaman. Nanti kamu setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah. Setelah itu apa? Akan diberitahu amalmu dulu di dunia begini, 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 begini. Nah, ini tampaknya kan informasi, tapi maksudnya ancaman. Kalau amalmu di dunia tidak baik, akan dibalas dengan siksa. Karena amalmu di dunia baik, akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata fayunabbi'uhum bima amilu, Allah akan memberitahu mereka semua amal mereka. Artinya Allah akan berikan catatan amalan masing-masing. Ini catatan amalmu. Bagi yang amalnya baik, disuruh menerima dengan tangan kanannya. Bagi yang amalnya buruk, disuruh menerima dengan tangan kirinya dan disodokkan dari belakang punggungnya. Ini catatan amalmu, ini diambil sendiri sana. Nah, dia ambil dari belakang punggungnya begini. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah katakan ahsahullah, Allah menjaganya, alias semua amal mereka tertulis di catatan amal tadi. Kecil besar semuanya tertulis, tidak terkecuali sama sekali. Dalilnya dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jumat. Surat Al-Kahfi ayat 49. Ya wailana, ya wailatana, celaka kami. Mali hadzal kitab, kenapa kitab catatan ini la yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan, tidak pula yang besar, illa ahsaha, kecuali menjaganya, maksudnya tertulis padanya. Jadi malaikat ini sangat detail sekali mencatat amal manusia, kecil ditulis, besar juga ditulis. Tetapi memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ucapan yang keluar dari mulut manusia, apakah semuanya dicatat? Ataukah yang dicatat itu yang ada konsekuensinya saja? Misalnya saya mengucapkan Alhamdulillah, konsekuensinya apa ini? Pahala, nah dicatat. Ada orang misuh-misuh, konsekuensinya apa ini? Dosa, dicatat. Kalau kalimat yang tidak termasuk berpahala, tidak termasuk dosa, apakah dicatat atau tidak? Misalnya orang sambil naik motor ya, karena nganggur-nganggur,
dia kemudian bersuara sendiri, oh wow wow, misalnya begitu. Apakah malaikat gak nulis? Oh wow wow, apakah begitu? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan semua ditulis tanpa terkecuali. Pendapat kedua mengatakan yang ditulis yang ada konsekuensinya saja. Mari kita lihat dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Tidaklah dia yalfidhu itu mengeluarkan dari mulut ini apa? Kalau bahasa Jawa ini melepeh apa bahasa Indonesia ini, Pak? Mengeluarkan. Tidaklah dia ngelepeh dari suatu ucapan. Penak bahasa Jawa ini penak. Tidaklah dia itu mengeluarkan suatu ucapan kecuali di hadapannya ada malaikat raqibun atid. Nah, bagi yang berpendapat bahwa ma itu adalah isim mausul itu menunjukkan umum, berarti yang ditulis itu semua yang dilepehkan oleh mulut kita ini, mau ada pahalanya, mau ada dosanya, mau sia-sia, semuanya ditulis. Nah, kalau kita sering mengucapkan sia-sia kan malu sendiri nanti. Catatan amalmu kok tebal men, tapi pahalamu kok sidik men. Nah, ternyata sering mengucapkan apa? Kata-kata yang sia-sia tadi, ditulis tok tetapi tidak ada pahalanya. Naudzubillah. Baik, kembali ke sini, ahsahullah, Allah menjaganya, alias ditulis oleh para malaikat-malaikat penjaga manusia ini. Wa nasuhu, dan mereka lupa terhadapnya. Kita ini kan lupa terhadap amal kita sendiri-sendiri. Coba kita ditanya, kemarin sudah beramal apa saja? Mungkin ada yang kita lupakan. Apalagi 1 tahun yang lalu, apalagi bertahun-tahun yang lalu. Nah, tapi nanti ketika di akhirat, setelah ditampakkan catatan amal kita masing-masing, kita akan dibikin ingat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sudah lupa, tetapi setelah ditampakkan catatan amal, kita tidak bisa menolaknya. Mari kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal ini. Kalau tidak salah ingat lafalnya fayuqarriruhu. Dan ini sebagai penutup untuk majelis kali ini, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi bagaimana ditampakkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yudnil mu'min, mendekatkan orang mukmin kepada Allah. Fayadha'u alaihi kanafahu wa sitrahu minan nas. Lalu Allah berikan tutupnya dan perlindungannya kepada dia dari para manusia. Wa yuqarriruhu bidzunubi, dan Allah menjadikan dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Fayaqul, Allah besok bertanya kepada kita, ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu ingat dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Ya. Jadi kan ada catatannya nih. Nah, ini dosamu nih, tanggal ini, bulan ini, hari ini dosamu ini. Ingat enggak? Fayaqulu, maka orang beriman ini menjawab, na'am ay rabbi, betul ya Allah, saya ingat. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga ketika Allah sudah menjadikan dia mengakui seluruh dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, dan dia sudah menyangka pasti saya akan binasa, masuk neraka, qala, maka Allah mengatakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, maka sungguh di dunia saya sudah menutupi engkau ketika melakukan dosa-dosa ini, ya. Tidak ada yang mengetahuinya maksudnya. Wa ana aghfiruha lakal yaum, maka saya pun juga sekarang mengampuni untuk kamu pada hari ini. Tsumma yu'ta kitaba hasanatihi biyaminihi, lalu diberikan catatan amal-amal baiknya dengan tangan kanannya masing-masing. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa kita diperlakukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ditanya oleh Allah, ini dosa-dosa kamu? Iya, betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Udah, ngaku aja kita punya dosa. Tapi ketika kita ngaku saja, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu di dunia kamu saya tutupi. Tidak ada yang melihat kamu ketika melakukan dosa ini. Nah, sekarang saya pun juga akan mengampuni untuk kamu. Karena itu ringkasnya, dosa-dosa yang kita lakukan itu masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada jaminan, Pak, ya. Tidak ada apa?
jaminan. Tidak boleh kita mengatakan saya jamin dosaku diampuni oleh Allah. Ini tidak benar. Kalau kita mengatakan seperti itu, kita nanti akan bermudah-mudah berbuat dosa. Saya nggak apa-apa berbuat dosa, saya nanti pasti diampuni oleh Allah. Nah, ini mukmin yang dimaksud dalam hadis ini mukmin yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Tidak semua manusia kita yang mengaku mukmin begini pasti mendapatkan ini. Tidak. Berdasarkan dalil ayat-ayat yang lain, Allah itu mengatakan yaghfiru liman yasha, mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Jadi tidak semuanya. Maka tidak boleh kita meremehkan dosa-dosa yang ada, karena kalau kita meremehkan dosa, kita akan mudah-mudah berbuat dosa dan jauh dari bertaubat, dan nanti kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau memang kita tidak menjauhi dosa-dosa tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.